tenaga pendidikan yang dirahmati Allah SWT. Puji syukur kepada Allah SWT, salam sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Itu membahas kitab Fadlul Islam, kemuliaan atau keutamaan agama Islam. Berhubung karena kondisi listrik sedang mati, maka kita mempercepat kajian ini supaya tidak ruang ini semakin terasa panas, ya. Baik. Pembahasan kita berikutnya adalah itu tentang bab wujubud dukhuli fil Islam kullihi wa tarki ma siwahu. Pembahasan tentang wajibnya ke dalam Islam secara totalitas dan meninggalkan hal-hal selainnya. Bab ini akan membahas tentang penjelasan bagaimana seseorang meraih keutamaan Islam itu adalah dengan menjalankan ajaran Islam secara maksimal. Karena timbulnya berbagai kekurangan-kekurangan atau timbulnya berbagai penyimpangan-penyimpangan akibat tidak menjalankan Islam itu secara utuh. Karena ada sebagian orang memilih dan memilah ajaran Islam. Ada dia yang fokus lebih memilih urusan hal-hal yang mudah-mudah saja dan sesuai dengan budaya dan kebiasaan kaumnya, dan meninggalkan hal-hal yang akan menimbulkan pertentangan bagi kaumnya. Sehingga dia memilih sesuatu yang memang menyenangkan saja. Sesuatu yang akan mengoreksi perilakunya dia tinggalkan. Karena sangat berat bagi dia untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada. Pembahasan bab ini bahwa seseorang tidak akan merasakan kemuliaan dan keindahan Islam kalau dia tidak menjalankan Islam itu secara maksimal. Itu dari sisi orang yang beragama Islam. Kemudian makanya dia tidak akan merasakan keindahan Islam kalau dia tidak menjalankan Islam itu secara maksimal. Kedua adalah Islam akan dinilai kurang oleh orang-orang di luar Islam karena melihat perilaku umat Islam yang tidak menjalankan agamanya secara utuh. Contoh, ada sebagian umat Islam itu yang ekstrem kanan, keras, ya, karena mungkin menurut dia ini tabiatnya sangat cocok dengan kepribadian dia, keras, ya, sampai pada tingkat berlebih-lebihan di dalam masalah pengkafiran atau pembid'ahan ataupun dalam memboikot orang-orang yang menyelisihi agama ini. Sehingga orang Islam melihat Islam dinilai dari sisi sikap mereka ini. Maka orang luar Islam menilai Islam itu adalah agama yang bengis, agama yang kejam, agama yang jahat. Ulah dari perilaku pemeluk Islam yang tidak menggambarkan Islam secara utuh. Hanya menggambarkan Islam itu satu sisi yang cocok dengan kepribadian dia. Di sisi lain ada lagi umat Islam yang lembek, yang melebur dalam segala bentuk agama dan pemikiran dan budaya. Sehingga dia tidak juga memunculkan keindahan Islam itu. Sehingga orang melihat orang ini tidak punya kepribadian dan prinsip dalam beragama. Itu lebih seperti orang-orang liberal, ya, ataupun kelompok-kelompok yang longgar di dalam menjalankan Islam,
sehingga membolehkanlah hal-hal yang diharamkan oleh Islam. Menurut mereka kalau kita nanti terlalu fanatik beragama, kata mereka begitu, dianggap sebagai orang yang radikal. Kalau kita ambil di zaman bagi seorang lelaki umpamanya, dia akan mengambil ayat-ayat yang pro kepada laki-laki. Sebaliknya perempuan juga begitu. Dia akan melihat ajaran Islam yang sangat mendukung keinginan mereka. Ya, kalau tiba daripada bapak-bapak umpamanya ketika bicara masalah ayat-ayat poligami, dia semangat. Semangat sekali itu. Wah, ini cocok nih. Ini salah contoh aja ya, karena hari sudah sore perlu sedikit memberikan semangat. Sebaliknya para ibu akan membahas ayat apa? Kayak itu syaratnya adil. Pasti dihantam di sisinya. Bahkan Allah katakan kalau kamu takut tidak adil cukup satu. Jadi terjadilah konflik selalu. Jadi konflik dalam Islam itu timbul kenapa? Karena mengambil sisi-sisi tertentu dari Islam dan tidak menjalankan Islam itu secara komprehensif, kata orang sekarang. Bahasa ilmiahnya begitu. Secara totali, membagi-bagi mana yang cocok, mana yang enak. Tiba orang-orang yang senang tahlilan, dia pro kepada orang pendapat tahlilan gitu. Nah, kalau kita ambil ke dalam sekte-sekte yang ada ya, sekte-sekte klasik yang sudah lahir semenjak lama dalam Islam ini, contoh kelompok punya Khawarij. Sekte sudah lama. Kenapa mereka sesat? Karena mereka melihat ayat-ayat yang masalah ketegasan dalam berbuat maksiat. Tapi tidak melihat ayat-ayat yang di sana adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, kemudahan dan ampunan. Jadi sumber lahirnya kesesatan atau penyimpangan di dalam menjalankan Islam itu ada berapa sisi. Pertama adalah memilah dan memilih. Tidak menjalankan Islam itu secara total. Nah, ini yang sedang kita bicarakan. Yaitu pamannya orang-orang yang Syi'arafidah pamannya. Dia akan membahas ayat-ayat dan bahkan akan fokus kepada ayat-ayat yang di situ menjelaskan tentang apa? Masalah kedudukan Ahlul Bait. Lalu mereka memicikkan mata dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan para sahabat. Berikutnya aliran lain dalam masalah beriman kepada takdir. Di sana ada Qadariyah, ada Jabariyah. Qadariyah adalah orang yang mengingkari tidak adanya takdir. Bahwa Allah tidak mentakdirkan perbuatan makhluknya. Karena kalau menurut mereka Allah mentakdirkan perbuatan makhluk, maka Allah zalim. Itu kata mereka. Sehingga dia melihat ayat-ayat yang tentang apa? Keadilan Allah saja. Allah ya tidak menyulimi seorang hamba pun. Sehingga dia fokus ke sana. Sementara orang Jabariyah melihat ayat-ayat bahwa Allah berkehendak mutlak di alam ini. Menafikan bagi makhluk adanya pilihan, ikhtiar, usaha. Sehingga mereka menafikan. Kalau orang Qadariyah, tutup pintunya? Kalau orang Qadariyah, dia pilih fokus mengatakan, tidak mungkin Allah mentakdirkan semua perbuatan ini. Kalau Allah sudah menentukan surga neraka, berarti orang zalim, kata mereka. Maka dia sini tidak melihat ayat-ayat bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi di alam ini. Yaitu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Terus ambil contoh apapun saja golongan. Ketika kita ambil lagi masalah Khawarij tadi adalah masalah iman, orang Murji'ah. Mereka melihat sisi lain, yaitu ayat-ayat yang ar-raja saja. Ya, bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Tapi tidak melihat ayat-ayat innallaha syadidul iqab, Allah sangat keras azabnya. Dan begitu seterusnya. Kita ambil para ahli kalam juga begitu.
Mereka melihat ayat-ayat tanzih, ayat-ayat menafikan Allah tidak mirip dengan semua makhluknya. Dipahami oleh mereka demikian. Tapi mereka tidak melihat ayat-ayat di mana Allah juga menetapkan adanya Allah itu memiliki sifat dan nama-nama. Jadi sumber kesalahan dalam Islam itu adalah memilah dan memilih. Atau tidak mengkompromikan hal itu. Nah, ini sumber semua masalah. Itu diantara sumbernya. Sehingga berat sebelah. Ada yang berat ke kiri, ada yang berat ke kanan. Sehingga Islam itu tidak indah dilihat. Tidak adil, tidak proporsional kata orang. Ya. Kalau dilihat mazhab Qadariyah oleh Jabariyah, kalau begitu berarti ada yang menciptakan, yang berbuat di alam berkehendak selain Allah di alam ini. Terjadi kontra. Dari semua pihak tadi, terjadi kontra antara mereka. Tapi ahlu sunnah yang mereka mengkompromikan semua dalil, mengamalkan Islam secara utuh, tidak ada konflik. Tidak ada konflik. Kenapa? Karena mereka tidak mempertentangkan ayat-ayat tersebut. Karena mereka memandang semuanya datang dari Allah dan semuanya hak. Nah, kalau kita lihat lagi dalam pengamalan, ada orang sebagian fokus kepada hal-hal yang sunnah-sunnah. Luar biasa. Atau yang disebut dengan lagi oleh mereka bid'ah hasanah. Luar biasa fokusnya itu. Semangat. Ya. Karena ada makan, ada hiburan, macam-macam semangat. Tapi ketika ada hal-hal yang serius, dalam usul-usul i'tiqad, mereka tidak peduli. Melanggar atau bagaimanapun. Nah, inilah yang menyebabkan Islam itu tidak terlihat indah. Kalau kita ambil contoh umpamanya di dalam hadis Nabi SAW ketika 3 orang sahabat ingin fokus beribadah. Semuanya tujuannya ketiga-tiganya fokus beribadah. Tidak mau dengan dunia. Itu ketika mereka mengatakan, bertanya kepada salah seorang istri Nabi bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW, dikabarkanlah ibadah Rasulullah SAW itu yang luar biasa. Dan mereka melihat Rasulullah itu sudah diampuni dosanya yang berlalu dan akan datang, demikian ibadahnya. Di mana kita? Kata mereka. Maka seorang mereka mengatakan, inni asumu wala uftir. Wah, bagus itu kan? Dia katanya, saya ingin fokus beribadah saja. Bisa ditambah-tambah dalil lain. Allah menciptakan kita tujuannya ibadah. Dunia ini adalah nikmat yang fana. Buat apa kita mikirkan dunia, gitu kan? Maka dia katakan, saya berpuasa setiap hari tidak berbuka. Tiap hari saya puasa. Wala uftir. Nah, kalau menurut logika kita, orang-orang yang satu sisi yang pro ke akhirat saya ini luar biasa ini orang. Betul-betul tidak terpedaya dengan itu kalau dipandang satu sisi. Kemudian yang kedua mengatakan, aku mulai wala arkut. Saya akan selalu qiyamul lail. Dan saya tidak akan tidur. Malam suntuk beribadah terus. Positif itu. Nggak ada yang tidak positif. Positif. Menurut logika kita nih, menurut apa yang kita gambar sekilas gitu ya. Tapi kalau kita bahas dengan ajar Islam, ini nggak positif nanti. Tadi tegur oleh Nabi SAW. Yang ketiga mengatakan, wala atazawjun nisa. Saya ingin beribadah, nggak mau nikah. Nikah ini repot. Ya, punya anak lagi, sibuk cari nafkah. Apalagi kalau istri rewel, nggak bisa baca Quran, nggak bisa qiyamul lail dan seterusnya. Ya, sebut masalah, dibayangkan oleh semua masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Sehingga dia katakan, wala atazawjun nisa. Saya nggak mau nikah. Ketika sampai kepada Rasulullah SAW, pembicaraan mereka itu, omongan mereka itu, dalam 2 kondisi. Pertama, Rasulullah SAW sebelum menyampaikan bertemu dengan mereka secara langsung, Rasulullah SAW berkhutbah, menyampaikan ceramah di podium, di mimbar beliau. Lalu Rasul mengatakan, ma balu aqwamin. Kenapa ada di antara orang yang mengatakan begini kata Rasulullah SAW. Mengatakan saya berpuasa tidak berbuka, mengatakan saya qiyamul lail enggak perlu tidur, saya mengatakan saya tidak mau menikahi wanita. Lalu Rasul menyebutkan, yang Islam itu apa?
Apa kata Rasulullah? Inni asuma uftir. Tapi kalau saya, kata Rasulullah SAW, yang membawa Islam yang sempurna, saya puasa juga berbuka. Wa akumu wa arkut. Saya juga melaksanakan qiyamul lail juga wa atazawwaju nisa. Saya juga menikah. Lalu beliau sebutkan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang enggan mengikuti sunnahku dia tidak masuk golonganku. Dalam hadis ini apa yang kita ambil? Bahwa Islam itu adalah jalankan sesuai perintah Allah. Enggak perlu dikonversi, disempurnakan dari pemikiran kita. Maka kalau orang berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, itulah orang yang akan mampu menjalankan Islam secara kafah. Tidak bersebelah. Kan ada sekarang kelompok, dengan alasan berdakwah dia tinggalkan istrinya, anak-anaknya. Dia melalang buana kemana-mana dengan alasan khurus berdakwah segala macam. Lalu anaknya sibuk mencari nafkah sendiri, istrinya demikian, padahal kewajiban mencari nafkah itulah atas dia. Sedangkan untuk berdakwah itu fardu kifayah. Nah, ketika orang melihat seperti ini, orang senang dengan Islam nggak? Nggak suka, gimana tuh? Masa ia tidak bertanggung jawab kepada anak keluarganya, dia meninggalkan. Orang nggak suka kepada Islam. Gara-gara perilaku dia, orang menilai Islam seperti itu. Berarti Islam ini bukan agama yang sempurna menurut mereka. Maka cara bagaimana supaya kita berislam kafah, ikuti sebagaimana yang dicanangkan Rasulullah SAW, cukup itu, sudah sempurna. Kalau kita menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan berat sebelah nanti dalam mengamalkan agama ini. Maka tidak jadi kita mengamalkan Islam secara sempurna. Nah, itu yang dimaksud Islam itu. Kita sendiri pun tidak akan merasakan nikmat berislam itu kalau kita tidak menjalankan sesuai sunnah. Maka dalam kondisi lain, hadis kan ketika Salman Al-Farisi bertamu ke rumah Abu Darda. Abu Darda terkenal dengan seorang sahabat yang sangat zuhud. Ketika bertamu, kan di awal-awal Islam itu Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Maka Salman Al-Farisi disaudarakan dengan Abu Darda. Di saudara mu'akho di awal Islam, di awal hijrah. Datang, selesai Isya baru ngomong-ngomong, Salman Al-Farisi sudah mau qiyamul lail. Ya, Abu Darda sudah mau qiyamul lail. Pertama ketika sampai di rumahnya, Salman Al-Farisi melihat istri Abu Darda ini dalam keadaan tidak berhias gitu maksudnya. Artinya kelihatanlah seorang wanita yang tidak memperhatikan dirinya lah. Ditanya oleh Salman Al-Farisi, kenapa? Sungguhnya saudaramu tidak butuh lagi kedudinya. Lalu setelah Isya, berapa waktu langsung berdiri Abu Darda untuk salat malam. Apa kata Salman Al-Farisi? 6. Tidur. Suruh tidur. Tidur. Belum berapa waktu berdiri lagi dia, suruh lagi tidur. Ya. Terus di pagi hari disampaikan oleh Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Inna li ahlika alaika haqqun. Wa li dhaifika alaika haqqun. Wa li nafsika alaika haqqun. Sesungguhnya keluargamu punya hak atasmu. Dan tamumu juga punya hak atasmu. Karena sibuk beribadah lalu tamu tidak dilayani. Enggak juga. Itu kan Salman Al-Farisi bertamu ke rumah Abu Darda. Kemudian dirimu punya hak atasmu. Fa'ti kulli dzi haqqin haqqah. Berikan setiap hak itu pada pemiliknya. Lalu Abu Darda menyampaikan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman. Benar. Itu benar. Jadi agama kita ini sangat anti dengan namanya al-ghulu. Berlebih-lebihan. Maka sebab orang jatuh memilih ajaran Islam tidak seimbang, awalnya ghulu. Maka boleh kita katakan sumber kesesatan
Di dalam mengamal agama ini adalah gulu. Oleh sebab itu Allah katakan dalam firman-Nya, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai kitab, jangan kalian gulu, berlebihan. Berlebihan itu apa maksudnya gulu di sini? Melampaui batasan syar'i. Syariat berpuasa ada, tapi tidak demikian pula harus tidak berbuka. Syariat untuk qiyamul ada, tapi bukan berarti kamu harus tidak tidur. Bukan berarti kamu karena beribadah harus meninggalkan dunia, tidak. Dan Allah tegaskan dalam firman-Nya, wabtaghi fima atakallahu dala akhirata wal tansa nasibaka bidunya. Carilah kenikmatan yang telah diberikan Allah kepadamu, kebahagiaan akhirat. Carilah dengan kenikmatan yang telah diberikan kepadamu, kebahagiaan akhirat. Tetapi jangan lupakan kehidupan dunia. Bukan berarti dunia dan akhirat harus seimbang, bukan begitu. Seimbang itu maksudnya 50% untuk dunia, 50% untuk akhir. Bukan begitu pula pengertiannya, karena ada pula orang mengartikan demikian. Yang jelas, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih keren. Tapi bukan berarti, ya, dua hal yang harus kita lakukan. Bukan berarti untuk dunia itu 0. Lalu akhirat 100%, tidak. Bukan pula berarti harusnya apa? 50%, 50%. Bukan pula berarti demikian. Karena akhirat itu lebih apa? Mulia, lebih wal akhiratu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih ke. Ini juga tidak demikian, karena ada pula orang sekarang, ya, kita harus 50%, 50%. Enggak. Bukan pula pembagian begitu. Nah, gimana cara baginya, Ustaz? Lakukan sesuai tuntunan agama dan sunnah Rasulullah SAW. Maka kita akan mengamalkan Islam itu dengan kafah. Maka tadi orang Khawarij tidak kafah, orang Murji'ah tidak kafah dia. Segala kelompok-kelompok itu mulainya dari sifatnya hulu. Atau membagi-bagi tadi, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman yang sebagian ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu sebagian Alkitab dan kafir yang bagian lain. Nah, ini sumber. Maka poin di sini, kalau Anda ingin mendapatkan rasa kenikmatan berislam, jalankan Islam itu sesuai sunnah. Sudah cukup, ajaran Islam itu sudah sempurna. Maka tinggal kita amalkan saja sesuai apapun tuntunan Rasulullah. Cukup sebenarnya, jangan ditambah-tambah. Maka ayat yang pertama di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan atau secara total. Ada orang yang kadang-kadang kalau kita mau bicara masuknya hanya dalam syahadat saja, sholat enggak. Ada yang masuk sholat, syahadat sholat, tapi puasa enggak. Ada orang yang masuk syahadat, sholat, puasa, zakat ketika mampu dia enggak. Demikian. Itu bukan total namanya. Ada orang yang Masya Allah dalam membuat baik segala macam luar biasa. Tapi ketika dia beribadah yang wajib, akhlaknya baik. Enggak pernah hina orang, enggak pernah cemburu orang. Tapi kalau sholat enggak. Menurut mereka adalah cukup berperangai baik. Ada orang yang Masya Allah dalam ibadah rajin, tapi akhlaknya dengan orang lain. Alhamdulillah. Jangankan sama orang lain, sama orang tuanya, wah, ampun pula akhlak. Nah, ini tidak masuk ke dalam Islam secara utuh. Ya, ada orang yang Masya Allah kepada orang tuanya dan melanggar haknya, kewajiban pada istri. Ada orang sangat sayang pada istri, tapi orang tuanya tidak demikian Islam. Maka gimana kita sampai ke situ? Maka di situ tahu belajar. Kalau nggak belajar, disitulah kita akan salah memahami aturan-aturan dan anjuran-anjuran dalam agama Islam itu. Tadi kita sebutkan hulu, dan itu adalah sumber kesesatan umat Yahudi Nasrani dulu. Makanya Allah sebutkan ya Alkitab la taghlu fi dinikum. Wahai Alkitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Tak boleh berlebihan. Bahkan dalam infak juga Allah katakan kan, wa kana baina dzalika
Wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu sifatnya orang beriman. Tidak berlebih-lebihan dia. Semuanya sesuai batasan-batasan syariat. Baik. Dalam hadisnya kan Rasulullah menyampaikan, menegur sahabat ya. Ketika beliau mau menyempal jumrah, lalu beliau sebutkan para sahabat mengambil biji batu itu, fabilillah hadza farmi. Batu sebesar inilah kalian gunakan untuk melempar jumrah. Lalu Rasul mengatakan, "Iyyakum wal ghulu." Hati-hati kalian terhadap hal yang berlebih-lebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Yang menyebabkan hancurnya umat sebelum kalian adalah berlebih-lebihan dalam beragama. Apa hubungannya batu melempar jumrah dengan nasihat Rasul berlebih-lebihan? Dan itu anak menyaksikan sendiri. Dan anak pernah mengalami. Tahun 1994, 95, 90 sampai tahun 99 itu jumrah akabah, jumrah itu belum sebesar sekarang ini. Dulu tonggak masjid Mila dan orang berjubel gitu. Tahu antum karena jauh dia mikir pakai batu besar supaya lebih ngena. Kalau batu kecil kan kadang melayang gitu alasannya gitu. Tapi rata-rata itu batu kemana kena? Kepala orang. Banyak sekali kalau antum buka video itu orang haji tahun 99 tahun 98 ke bawah, lihat tidak sedikit kepala orang yang bocor. Bahkan hanya batu, apa yang ada di tangannya saja, dia melempar setan, tapi setan itu udah masuk ke dia kesetanan. Semua yang ada di sekitarnya dilempar semua. Payung dilempar, sandal dilempar, sepatu dilempar, setan katanya. Rupanya kenapa Rasulullah mengingatkan ketika mengambil batu jumroh itu, terbukti saat orang menempel jumroh itu luar biasa, nampak gitu. Ya, banyak kepala orang bolong-bolong itu dulu. Ya, tapi sekarang sudah diperbaiki, jumrohnya udah besar gitu ya, sehingga orang sudah agak luas menempel. Dulu tuh satu tonggak itu, jadi banyak orang sekeliling kan orang nempel. Jadi orang sini nggak pas di tonggak itu ya kepala orang di sana yang kena itu. Dan itu rata-rata begitu, yang di sana kepala orang di sini. Nah, bayangkan sama antum kalau batunya itu sebesar ini. Ya. Dan Ana menyaksikan itu. Jadi Ana waktu itu kejadian pernah pengalaman itu, ketika batu itu sudah tidak terhitung juga di kepala Ana, akhirnya Ana menunggu ini. Jepit orang. Jepit di dalam. Alhamdulillah. Sampai berderak ini, jantung berderak sini. Sampai dirawat 3 bulan anak itu. Ya, itu nggak tahu air apa. Pada ini panas. Dikeluarkan di sedot, itu airnya kuning. Nggak tahu. Kayaknya tulang itu bergeser. Tapi di ronsen diapakan dokter semua mengatakan nggak ada masalah di dalam tubuhnya. Ya. Luar biasa itu. Why? Kalau sebelum itu diperbaiki, nah itu nyata orang berlebih-lebihan. Nah, ini contoh-contoh. Dan itu banyak di dalam ajaran Islam dilakukan oleh orang. Ini contoh-contoh yang kita katakan bagaimana supaya orang merasakan indahnya Islam tadi. Itu adalah memang jalankanlah Islam itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dari mana kita dapat ketika Rasulullah menasihati 3 orang pemuda tadi. Padahal tujuannya baik itu. Kalau kita hari ini mungkin bisa menambah dalil-dalil lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Bukan kita ciptakan Allah ini tujuan beribadah katanya kan. Apalah dunia ini hina gitu. Tapi mereka ketika ditegur Rasulullah SAW tidak ngeyel seperti orang-orang hari ini, hari ini yang mereka tidak nasihatin, wah mereka ngeyel bawakan dalil-dalil yang lain. Baik. Maka Allah panggil ya alladzina amanu khulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Itu artinya begitu. Tidak membeda-bedakan ajaran Islam itu, memilih-milih mana yang cocok diambil, mana yang tidak ditinggalkan. Bukan begitu. Maka supaya orang liberal, dia mengambil ayat-ayat, di situ ayat-ayat yang sifatnya adalah toleransi, ayat-ayat penuh rahmat. Ini mereka bacakan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu kecuali rahmat untuk seluruh alam. Ayat ini aja dibahas oleh dia kemana-mana. Wah ini ayat toleransi. Tapi dia tidak melihat juga ayat-ayat yang lain. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tabi'a millatahum. Mana ayat ini?
Tidak akan pernah rela kepada kaum Yahudi dan sampai kalian mau mengikut budaya dan agama mereka. Jadi ayat itu bukan diambil bagian-bagian. Maka itulah sebabnya kelompok-kelompok lahir dari Islam itu karena mereka apa? Tidak mengkompromikan ajaran Islam secara utuh. Baik. Di antara ayat ini yang akan dibahas ada surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Kemudian juga ada surat Al-Baqarah ayat 85. Ya. Kemudian ayat yang tadi adalah ya alladzina amanu fi silmi kafah, surah Al-Baqarah ayat 208. Ini untuk supaya antum juga bisa saya sebutkan ayatnya dan suratnya, juga antum bisa membaca tafsirnya, juga bisa menambahkan penjelasan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang membeda-bedakan ajaran Islam itu. Surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sungguhnya orang yang kufur kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rasulihi. Mereka ingin membedakan antara Allah dan rasul-rasulnya. Wa yaqulun, lalu mereka beralasan mengatakan, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Beriman dengan sebagian, kami beriman dengan sebagian, dan kami kafir dengan sebagian. Itulah membelah dan membeda-bedakan, ya, memilih ajaran Islam itu sesuai apa yang sesuai dengan keinginannya, tidak mengambil secara utuh. Maka wa yaqulun, lalu mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian dan kami kafir dengan sebagian. Wa yuriduna yattakhidhu baina dzalika sabila, lalu mereka mengatakan inilah sikap yang adil, ini menyambil jalan di antara itu. Menurut mereka inilah yang adil itu bukanlah membagi sama rata. Yang adil itu adalah menempatkan sesuatu pada posisinya. Maka Islam itu adil, bukan Islam itu sama rata. Maka al-musawah dalam Islam itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Al-musawah yang boleh disamakan boleh. Contoh, ya, antum punya anak kembar, ya, maka antum samakan belanjanya, nggak apa-apa. Tapi kalau antum punya anak 5, satu sudah di kuliah, SMA, SMP, SD, TK. Lalu dengan hujah untuk musawah dengan adil, yang TK dapat belanja 50.000, yang juga kuliah dapat 50.000. Adil nggak? Jadi Islam itu nggak adil. Itu musawah betul, sama rata betul. Maka adil itu bukan sama rata. Adil itu menempatkan sesuatu pada. Maka pernah anak buat status. Orang nonton bola, lalu dikasih tempat berdiri sama tingginya. Tapi orang ini beda-beda tingginya. Jadi walaupun sama tingginya, yang rendah tetap tidak bisa melihat. Tetapi coba yang rendah, lebih dikasih tempat berdirinya lebih tinggi. Yang tinggi ini nggak perlu sama tinggi, dikasih ya tinggi dikit, yang penting dia bisa melihat. Baru sama-sama bisa melihat. Tapi kalau antum samakan saja, belum tentu yang rendah ini bisa melihat dengan memberi tempat berdirinya sama. Nah, itu contoh-contoh. Maka kenapa orang Yahudi kafir, kenapa orang Nasrani kafir di sisi ini? Mereka membeda-bedakan antara rasul-rasul Allah. Mereka beriman kepada Nabi Musa, orang Yahudi nggak mau beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Orang Nasrani mau beriman kepada Nabi Musa dan Isa, tapi nggak mau beriman dengan Nabi Muhammad. Nah, ini contoh-contoh yang tidak masuk kepada Islam secara kafir. Maka oleh sebab itulah umat Islam, umat Nabi Muhammad adalah umat yang adil. Akhirnya mereka kelak di akhirat, semua dalam hadis, akan menjadi saksi untuk nabi-nabi yang lain atas umat mereka bahwa nabi-nabi itu telah menyampaikan ajaran kepada umat secara sempurna. Siapa yang menjadi saksi? Umat Muhammad, kata para anbiya. Lalu umat Muhammad, kamu dari mana dapat bisa membenarkan itu? Diberitakan oleh Nabi kami. Ya, baik. Kemudian, ulaika humul kafirun haqqan. Lalu Allah katakan orang yang begitu sikapnya membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya, atau membeda-bedakan antara Rasul-Rasul Allah, mengatakan beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian, ulaika humul kafirun haqqan. Mereka itu orang yang benar-benar kafir kata Allah. Bukan ngambil jalan tengah namanya. Wa atadana lil kafirin adzaban muhina. Kami telah sediakan untuk orang kafir itu azab yang sangat menghina. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 85 Allah katakan, "Afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apa kalian akan beriman dengan sebagian kitab dan kufur dengan sebagian yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika. Tiada balasan orang yang melakukan hal itu minkum di antara kalian
illa khizyun fil hayati dunya, kecuali kehinaan waktu hidup di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adzab. Di akhirat karena pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat keras. Kalau kata afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kamu akan beriman dengan sebagian kitab dan kufur dengan sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang melakukan hal itu, kata Allah, di antara kalian illa khizyun fil hayatid dunya. Kehinaan di dunia. Wa yaumil qiyamati yuraduna ila asyadil adzab. Pada hari kiamat mereka akan kembali kepada azab yang sangat keras. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai dari apa yang kalian. Baik, ini beberapa ayat untuk menegaskan masalah ayat yang diikuti oleh mu'allif dan musannif dan pengarang dalam kitab yang tadi, yaitu udkhulu fi silmi ya alladzina amanu udkhulu fi silmi. Wahai orang beriman, masuk ke Islam secara keseluruhan. Lalu setelah itu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna yatahakamu ila at-taghut qad umiru ayakfuru bihi. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka menganggap yaz'umun, mereka mengira annahum amanu bima unzila ilaika. Mereka menganggap bahwa mereka telah beriman dengan apa yang turun kepadamu dan apa yang turunkan sebelummu, kata Allah pada Nabi Muhammad SAW. Wa yuruna yatahakamu ila taghut, tapi mereka tetap ingin mengambil hukumnya kepada taghut. Maka sebab turun ayat ini disebutkan oleh Ibnu Abbas adalah yaitu orang-orang yang ketika mengambil keputusan dia ingin mencari keadilan pada orang Yahudi atau kepada seorang dukun. Ini ini menjelaskan ketika mereka mengaku beriman tapi masih mau mengambil berhukum kepada selain ajaran Nah, nanti akan kita bahas ini. Waktu yang batasi, kita akan bahas nanti apa maksud berhukum kepada selain Islam itu. Karena di sini adalah hal-hal yang sangat sensitif yang perlu kita tafsir, karena banyak orang mengatakan secara umum berujar dengan ayat man lam yakum bima anzala fa ulaika hum kafirun. Lalu dengan seenaknya mereka memahami ayat ini, setiap orang tidak menegakkan hukum Islam, dia kafir. Nah, ini apakah demikian maksud ayatnya? Dan apa bagian-bagiannya? Dan kapan seseorang itu bisa dihukum kafir dan kapan seseorang tidak menegakkan hukum Allah itu tidak kafir? Ya, dan ini kembali dari makna hukum Allah. Maka nanti akan tafsir penjelasan ini. Baik.